Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Andrea Maharan Putri dengan NIM V4523010 Prodi Manajemen Pemasaran Universitas 11 Maret. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngajak kalian nih buat belajar bareng yuk mengenai tutorial menggunakan Excel. Nah, sebelumnya aku mau share screen dulu. Oke, nah yang pertama itu udah ada data absensi dari periode Januari 2021 ini. Nah, jadi kita ini berdasarkan udah apa yang diperintahkan. Nah, tanggal yang pertama ada tanggal. Nah, ini perintahnya adalah setting tanggal pembuatan teks lalu membuka 2021 titik koma 3 titik koma 9 detik di 2 ke 4 lalu tutup kurung enter. Nah, fungsi tanda petik tadi itu untuk memasukkan teks berarti pakai rumus time time buka kurung enter. Nah, selanjutnya untuk pakai manual yang kedua. Nah, habis itu ini tinggal tarik aja ke bawah. Tarik aja ke bawah. Nah, di situ nama member. Di sini print kapital. Jadi, pakai rumus dilihat dari set ini. Yang pertama aja nanti udah otomatis dan enter. Ini udah bisa ke bawah. Nah, tadinya ini adalah inisial diambil dari dua huruf terakhir pada bagian nama dengan huruf besar semua. Berarti sama dengan buka kurung, right, karena ada di bagian kanan. Namanya di blok yang Verina aja, nanti udah otomatis. Lalu titik koma, misalnya ini dua huruf. Lalu di situ tutup kurung tar. Nah, bisa langsung tinggal ditarik aja. Ini perintahnya disuruh mengubah dalam bentuk bulan, tanggal, dan tahun. Nah, berarti caranya blok dulu. Home. Ke general. Nah, lalu cari yang depth. Tuh. Oh ya, ini tipenya Korean English. Nah, ini cari yang Maret 14 2012. Nah, ini udah setting sendiri. Seperti ini. Nah, jadi basic Excel 1 udah. Oke, nah selanjutnya ini ada basic Excel 2. Di sini sudah ada data dan kita disuruh untuk melengkapinya seperti tadi. Nah, ini udah ada perintahnya, yaitu langsung ke untuk menggabungkan nama lengkap dari nama itu udah sama dengan lalu kurung buka nama depannya nama depan ya yang lalu tanda petik spasi tanda petik di situ titik koma lagi. Nah, habis itu yang Ricardo-nya yang nama belakang. Nah, habis itu titik koma lagi. Lalu spasi. Oh ya, habis C8 ini dari Ricardo kan. Nah, habis itu titik, ya betul, titik koma. Lalu tanda lagi. Habis itu kurung tutup. Tarik aja ke bawah. Ini perintahkan untuk menggabungkan dari setiap huruf pertama pada nama lengkap nasabah. Nah, habis dengan upper, habis itu left, kurung buka lagi, sampingnya, lalu di koma atau koma 1 sesuai dengan, nah habis itu kurung tutup, lalu mid, kurung buka, salah.
D8, ini dari datanya tadi. Di situ titik koma atau koma, kurung buka, tanda petik, lalu spasi, tanda petik lagi, sama kayak tadi, D8, D8, terus satu, terus tutup kurung, di situ plus, oh ya, plus, lupa nih, plus satu titik koma lagi, di situ satu lagi, ini sampai warna hitam. Nah, udah. Blok itu ditarik ke bawah. Nah, selanjutnya perintahnya berdasarkan tempat lahir. Jika Jakarta, maka Jawa Barat, dan sisanya adalah dengan if buka kurung F8 sama dengan petik, tanda petik, titik koma, tanda petik lagi, lagi, tanda petik, titik koma atau koma, titik petik, tanda petik, di situ tuh sebelumnya perempuan ada tanda petik. Nah, udah bisa kan? Sendiri ini perintahnya jenis kartu berdasarkan kode nasabah. Apabila S maka silver, G maka quick, P maka platinum, X maka ekspresi, dan T maka dengan over, kurung buka F, kurung buka H8, habis itu kurung tutup, lalu S, tanda petik lagi, silver, tanda petik, if left, kenapa left, karena ini ada di ini sesuai apa dari left, left, di situ kurung buka H8 lagi, H8 titik koma 1, lalu tutup kurung sama dengan tanda petik titik koma, lalu petik lagi, di situ titik koma if kurung buka lagi H8 sama dengan tanda petik, lalu P tanda petik lagi, di situ titik koma lagi, platinum, titik koma, tanda petik, if lagi, if itu jika, nah, F, ya, kurung buka H8 lalu, tutup kurung, sama dengan tanda petik, titik koma, ekspresi, tanda petik, setelah itu titik koma, titik tanda petik, lalu sampai warnanya hitam. Jenis kartunya, lalu tinggal di kartu. Selanjutnya jumlah tabungan di sini disuruh untuk men-setting dengan menggunakan mata uang rupiah. Ya. Sih. Habis itu pilih accounting. Ini kalau muncul tanda pagar seperti ini berarti misalnya
kurang. Bentar. Tinggal dilebarin aja soalnya. Nah, oke, jadi basic Excel 2 udah. Next, selanjutnya ini ada data dari basic Excel 3. Data nasabah dari Bank CBA tahun 2023. Selanjutnya, tugas kita di sini adalah untuk menentukan tahun bergabung ke Bank CBA, urutan prioritas, dan juga jumlah tabungan sampai saat ini. Jadi ini udah ada datanya seperti ini. Dan untuk menentukan tahun bergabung ke Bank CBA, ini memerlukan rumus sama dengan lookup buka right nah sebelah kanan. Jadi rumusnya pakai right. Habis itu kurung buka lagi. Ini yang pertama. Ini klik aja. Nah, setelah itu titik koma itu satu karena kita ambil dari satu referensi yang ini. Nah, setelah itu lalu titik koma lagi. Nah, selanjutnya kan ini permintaannya kan tahun bergabung. Jadi kita masuk ke tahun. Nah, ini tahun. Mulai kode nasabah ini tahun. Nah, setelah itu titik koma atau koma. Lalu dua. Karena di sini ada dua sel. Yang A sama 20 ini. Nah, setelah lalu 0 untuk jadi rumusnya. Mengunci. Tutup kurung. Lalu enter. Nah, dia muncul tahun. Bisa otomatis langsung. Udah, nah setelah itu ada urutan prioritas. Jadi untuk menentukan urutan prioritas, jadi kita match, situ kurung buka, ini tahunnya di samping nih, koma atau koma, lalu ya set data tambahan yang nih prioritas semua di blok. Nah, setelah itu nol. Nah, setelah itu tutup lalu enter. Nah, urutan prioritasnya udah. Jumlah tabungan sampai saat ini sama berarti pakai rumus sama dengan VLOOKUP buka ini cek di data tambahan juga di nasabah eh buka VLOOKUP cash. Nah, oh iya, nah setelah itu titik koma atau koma lalu setelah itu, nah habis ini eh, tabel satu. Nah, tabel satunya tuh ada di set data. Habis ini tuh tabel satu. Nah, setelah itu jadi untuk menggabungkan antara VLOOKUP sama lookup. Nah, ini kan ini tabelnya ada yang VLOOKUP sama lookup. Nah, ada yang vertikal dan juga horizontal maksudnya. Nah, habis match. Nah, setelah itu ke kurung buka. Nah, lalu coba lihat C6. Ya, ini tahun bergabungnya. Nah, setelah itu tabel 2. Nah, oh ya, tabel 2-nya itu adalah ini atau koma, lalu 0, kurung tutup, tidak koma atau koma, 0, salah, 0, lalu, nah, udah. Oh ya, ini sekalian karena uh, ini belum dibentuk ke rupiah. Nah, bawah. Di situ masuk ke
home, lalu general, accounting, ya. Oke, jadi ini adalah data nasabah dari Bank CBA tahun 2023 pada Basic Excel 3. Nah, selanjutnya di sini sudah ada data dari Basic Excel 4, yaitu data nasabah dari Bank CBA. Ini sudah ada 10 soal, kita diminta untuk mengisinya. Soal biaya kredit dari data tersebut. Berarti menggunakan rumus sama dengan sum di blok. Nah, ini. Enter. Udah ketemu total biaya kredit atau peminjaman. Berarti menggunakan rumus sama dengan average kurung buka. Nih, peminjaman ada di sini. Ya, mencari biaya kredit rendah. Jadi menggunakan rumus sama dengan, karena tadi terendah berarti menggunakan biaya kredit. Ini kita masuk ke, nah ini biaya kredit. Enter. Kredit tertinggi menjadi berarti menggunakan rumus maksimal kurung buka kurung seperti tadi aja. Entarnya ada salah. Oke, ulangi yang nomor 4 yaitu biaya kredit tertinggi kan. Jadi menggunakan rumus biaya kredit. Oke, enter. Nah, setelah itu nomor 5 mencari jumlah nasabah laki-laki. Berarti menggunakan rumus sama dengan on if kurung buka jumlah nasabah laki-laki. Nih, jenis kelamin. Titik koma atau koma mintanya laki-laki kan. Jadi ini adalah klik aja nih yang. Nah, selanjutnya nomor 6 yaitu mencari jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta. Berarti menggunakan rumus on if kurung buka tempat lahir ini di blok semua. Di koma atau koma lahir yang di Jakarta, ya udah tinggal klik aja Jakarta ini. Situ enter. Ada perempuan yang lahir di Sulawesi. Jadi pakai rumus PS. Nah, setelah itu kurung buka ini jenis kelamin. Nah, setelah itu dicari yang tadi kan permintaannya benar, mau lihat soalnya. Jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi. Habis itu klik perempuan. Perempuan yang lahir di Sulawesi, berarti tempat lahirnya ini di blok. Nah, lalu Sulawesi. Situ enter. Nah, udah ada. Jadi jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi itu ada jumlah nasabah. Nah, selanjutnya perempuan. Di sini berarti menggunakan rumus sama dengan sumif buka jenis totalnya nasabah perempuan. Oke, berarti yang jenis kelamin ya. Jenis kelamin di blok. Titik koma yang perempuan. Nah, itu titik koma atau koma. Ini total
salah ini. Bentar. Ini salah. Kita ulangi aja. Total peminjaman nasabah perempuan. Jadi membuka ini jenis kelamin di koma atau koma, pilih yang perempuan, di koma atau koma, lalu total peminjaman, koma atau koma. Nah, setelah itu, nah selanjutnya total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun. Berarti sini menggunakan KS, membuka peminjaman ini blok titik koma atau koma, jenis kelamin, koma atau koma. Setelah itu cari yang laki-laki. Nah, di situ titik koma atau koma. Nah, setelah itu titik koma atau koma. Ya tadi. Nah, di situ enter. Nah, udah. Jadi selanjutnya nomor 10 rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan. Jadi di sini menggunakan rumus for chief rata tenor, jadi ini yang di nih tenornya di atau koma, pilih yang 9 bulan sesuai soalnya, lalu titik koma atau koma, biaya kredit, titik koma atau koma, situ langsung enter. Nah, udah ketemu. Jadi rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan ada 12 juta. Oke, nah selanjutnya adalah fitur Goalseek pada Excel. Jadi ini udah ada data dari PT Smartphone Indonesia Maju dan juga ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 50 juta. Selanjutnya adalah berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 150 juta. Tapi sebelumnya kita harus untuk menjawab kedua soal tersebut, kita harus mencari omset penjualannya dulu sama total modal dan keuntungan bersih. Jadi untuk mencari omset penjualan, kita menggunakan rumus harga smartphone dikali Juni. Langsung aja, habis itu enter. Nah, udah. Jadi omset penjualan selanjutnya untuk mencari total modal adalah sama dengan dikali smartphone yang sudah terjual. Itu untuk mencari keuntungan bersih, jadi menggunakan rumus dan omset penjualan. Nah, ini dikurangi modal. Oke, jadi kita tadi udah mencari omset penjualan, total modal, sama keuntungan bersih. Langsung aja ke soal. Goalseek dulu. Nah, soal yang pertama adalah berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 100 Oke, langsung aja pakai fitur Goalseek. Ini aku udah Nah, ini ada Goalseek. Nah, ini ada set sell to value dan buy changing sell. Nah, untuk set sell-nya, jadi kita langsung aja ke set sell ini kan mau cari keuntungan.
Tuh value-nya apa tuh nilainya sesuai soalnya ini berapa unit yang harus cari keuntungannya titik maupun koma 10 mana. Nah, situ by chain cell kan ini sesuai pertanyaannya berapa unit berarti smartphone yang terpilih. Nah, jadi ini jadi harus menjual 125 smartphone untuk mendapatkan keuntungan 50 juta. Ini langsung digosip tuh value-nya, tapi ini diganti 150 sesuai dengan pertanyaannya tadi. Ini yang terjual. Oke. Smartphone yang terjual. Jadi 375. Jadi ada 375 150 juta. Oke, nah yang terakhir adalah fitur solver pada Excel. Jadi di Excel itu ada fitur yang namanya solver. Nah, gunanya untuk membantu kita untuk menemukan nilai maksimal maupun minimal dari value yang kita cari. Jadi langsung aja, ini di data, lalu menunya ada di analyze, bagian analyze. Nah, jadi ini udah ada set objektif. Nah, set objektifnya itu set mana yang mau kita ganti. Jadi di sini yang mau ganti cari total keuntungan. Lalu ini betul maksimal karena yang kita cari adalah nilai maksimal. Kemudian by chain variable cell adalah jumlah yang harus dibuat. Ini tinggal di blok aja. Nah, di situ kan ini ada ketentuan-ketentuan yang tidak boleh kita langgar. Ketentuan nomor 1 adalah jumlah harus berbentuk angka bulat. Berarti jumlah yang harus dibuat ini di blok. Nah, di situ add-nya pilihin, lalu ini integer, betul, lalu add lagi. Selanjutnya, ketentuan nomor 2 adalah total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Berarti total jumlah diklik, total jumlah harus dibuat harus sesuai, berarti sama dengan kapasitas produksi. Nah, ini yang setelah itu yang ketiga, jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan jumlah penjualan per hari. Nah, berarti jumlah yang dibuat itu, nah ini di blok lagi, tidak bisa lebih, berarti kurang dari, tidak bisa betul. Constraint-nya tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Berarti constraint-nya perkiraan penjualan per hari ini di blok. Nah, udah. Di situ add. Nah, selanjutnya yang keempat, total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Berarti total modalnya ini, total modal diklik, lalu constraint-nya memiliki modal yang dimiliki ini. Total modal ini, constraint betul, lalu boleh lebih modal yang dimiliki. Ini betul. Add. Nah, ini udah. Nah, udah deh, udah bisa. Jadi bisa dilihat total keuntungan yang paling maksimal yang diperoleh adalah sebesar 1.410 dengan total modal 1.580. Tuh. Makasih.